Demi cintaku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali. Saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Toi, satu hal yang harus lo ingat. Sebelum lo ngelakuin hal yang barusan lo omongin tadi, lo tau sama gue kan? Gue akan ngelakuin hal yang sadis. Lo lihat aja nanti. Yang lain sudah makan? Sudah, Mas. Kamu harusnya jangan nunggu Mas. Kalau kamu nunggu Mas, nanti kamu telat makan sakit lagi. Nggak apa-apa, Mas. Nunggunya kan cuma sebentar. Lagi pula tadi aku belum terlalu lapar. Kamu tahu sih, hari ini Mas sibuk sekali. Jadi tadi tuh ada syuting mendadak. Setelah itu Mas ada rapat lagi sama pegawai yang lain. Iya, tadi Ibu cerita katanya Mas Syamsul ada syuting di masjid. Ya memang agak kejar-kejaran sih. Karena Jos TV meminta Nun Entertainment supaya tayangannya bisa dipercepat. Mas bilang sama semua karyawan, walaupun waktu sangat singkat, tapi kualitas harus dijaga. Oh gitu ya, Mas? Iya. Alhamdulillah karena semua pegawai sudah berpengalaman, jadi semua bisa gerak cepat. Sepertinya Mas Syamsul benar-benar tidak ingat kalau aku harus periksa ke dokter. Mungkin beberapa waktu ke depan Mas akan tambah sibuk sih. Ya sudah, nggak apa-apa, Mas. Yang penting Mas Syamsul tetap jaga kesehatan. Oh ya, Mas, sayurnya? Ya, halo. Halo Bang, Ya, Roman, kenapa? ada yang mau gue omongin sama Abang. Mau bicara apa? Kita bisa ketemu di masjid. Oh jangan Bang, kita ketemu di luar aja. Boleh. Gimana kalau kita ketemu di kafe biasa? Oke Bang, sejam lagi gue sampai. Bang Toik, gue jalan ya Bang. Oke, mudah-mudahan ini keputusan lo tepat ya. Insya Allah Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Apa benar ini nomornya Ustaz Samsul? Iya, betul. Saya sendiri. Saya bicara dengan siapa? Saya salah seorang jamaah Baitul Makmur, Ustaz. Oh, begitu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya melihat ada yang mencurigakan di kafe Dharma Wangsa, Ustaz. Hal mencurigakan? Ya, betul. Saya melihat Roman sedang... Sedang apa, Pak? Sepertinya Ustaz Samsul datang sendiri ke sana. Kalau saya ceritakan, saya khawatir Ustaz tidak percaya sama saya. Maaf Ustaz, saya buru-buru. Roman sedang apa ya? Apa Robin melakukan sesuatu pada Roman? Aku harus lihat ini. Bang, terima kasih kamu nemuin abang sekarang. Tapi abang harus ingat ya bang, aku mau bicara sama abang bukan berarti aku mau ngikutin semua kemauan abang. Aku cuma mau ngasih abang kesempatan bang. Seperti dulu ya, aku juga dapat kesempatan dari orang-orang sekitar aku supaya aku jadi orang yang baik bang. Nggak usah terlalu berprasangka buruk sama abang, nggak usah berlebihan. Ya udah sekarang gini aja, gimana kalau kita bersulang? Setelah kesalahpahaman dan pertengkaran kemarin, kita rayakan pertemuan ini. Ayo dong, sulang sama abang. Ya. Gimana, kamu sudah dapat pekerjaan atau belum? Masa dipikirin, aku bisa kerja apa aja kok. Orang penting di IDTV baru keluar kemarin, namanya Rosa. Dia mengundurkan diri. Dengan background kamu sekarang, ilmu komunikasi kamu yang sangat hebat, abang yakin kamu bisa menggantikan dia. Gimana? Terima kasih banyak bang atas tawarannya bang. Tapi aku harus pikirin dulu bang. Aku nggak bisa kasih jawaban abang sekarang. Ya udah, pikirin nggak apa-apa, pikirin aja. Tapi jangan lama-lama ya. Kalau sekarang kamu makan ataupun apapun itu, ya pesan aja. Nggak apa-apa. Maaf bang, aku masih ada urusan, nggak bisa makan di sini. Misi bang, assalamualaikum. Salah. Sombong dia. Lihat aja nanti. Ternyata Broto sudah dikirim oleh Samsul ke Cina untuk mendapatkan pengobatan di sana. Pantes saja Robin mencoba mencari-cari ke seluruh rumah sakit di Jakarta tidak menemukan yang namanya Broto. Karena memang nyatanya sudah tidak ada di Jakarta, bahkan sudah tidak ada di seluruh kota di Indonesia, Pak. Mama dapat berita dari mana? Sumbernya bisa dipercaya atau tidak? Ya sudah pasti bisa dipercaya. Karena Mama mendapatkan ini, berita ini dari pegawainya si Broto di kantor. Ya, memang sih Mama mendengarkan info ini dengan tidak sengaja. Di Cina? Di rumah sakit mana ya? Kalau soal itu, Mama belum tahu. Apa nggak bisa kita minta tolong Robin untuk mencari informasi itu? Enggak. Kalau itu Mama gak setuju. Memang kelicikannya Robin itu sangat kita butuhkan. Tapi Papa juga jangan lupa bahwa kelicikannya juga menakutkan buat kita. Jadi saat ini Mama memutuskan supaya kita lebih waspada dalam menghadapi Robin. Dan kita juga tidak perlu lagi terlalu tergantung terhadap dia untuk menyelesaikan persoalan kita ini. Ada kuliah pagi, Nat? Bukan kuliah, Mas. Aku mau datang ke seminar entertainer di STAI. Oh, kan kampusnya Mas Sobar ya? Dia ngajak kamu ya? Iya, Mas. Kata Mas Sobar kan, aku sekarang jualan kue, terus aku titip di warung. Itu berarti aku entertainer juga. Gitu katanya. Pembicaranya siapa? Pembicaranya itu Dr. Syafi'i Antonio, Mas. Wah, bagus. Beliau itu kan pakar dan motivator ekonomi syariah. Dibuka untuk umum? Iya dong, Mas. Itu terbuka untuk umum. Siapa aja boleh ikut kok, Mas. Non-mahasiswa juga boleh datang. Wah, kamu beruntung sekali, Nat. Sayang Mbak pagi ini harus ke dokter. Kalau enggak, Mbak pasti pengen ikut. Pasti di sana kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Pokoknya Mbak Zizi tenang aja. Nanti pasti aku bagi ilmunya. Pak Safi yang saya hormati, apakah dalam membuka usaha itu harus mempunyai modal uang atau materi? Rasul mal al-awwal wal aham
fit tijarah laisa binukud wa inama asiqah wa kadzalika al-kafa'ah li adai tilka at-tijarah. Modal utama dalam bisnis ternyata bukan uang. Tetapi modal yang paling penting itu adalah kepercayaan dan dipercaya orang serta profesionalisme, kompetensi untuk menjalankan usaha itu. Itulah rupanya bisnis Rasul. Tidak punya uang, tapi dapat kepercayaan dari Khadijah, dapat kepercayaan dari investor Mekah, masuk ke Syria, masuk ke Bahrain, dan masuk ke Jerash, dan keliling di beberapa pusat bisnis regional, kemudian bisa menghasilkan profit dari barang dagangan orang lain. Kalau kita bisa menunjukkan, kita bisa dipercaya, dan kita mampu melakukannya dengan baik, insya Allah investor akan datang. Selamat berbisnis. Luar biasa tadi. Itu bisa memotivasi saya. Mas Sobar. Iya Bu Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Syafi'i, kenalkan ini Mas Sobar. Dia salah satu mahasiswa kita yang nanti akan mewakili untuk lomba simulasi tingkat nasional. Oh, alhamdulillah, saya senang sekali. Oh ya Mas Sobar, nanti Bapak Syafi'i akan memberikan satu pembekalan sebelum Mas Sobar mengikuti lomba tersebut. Alhamdulillah. Ya mungkin semacam bisnis coaching lah. Ini ada kartu nama saya. Mas Sobar bisa menghubungi Pak Syafi'i supaya kita atur strateginya. Bagaimana Anda bisa menang dalam competition ini. Wah, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Ya, Mbak Rosa, Mas Sobar, mungkin saya nggak bisa lama-lama di sini karena saya ada satu acara yang sudah kunjungi lagi. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi ya, insya Allah. Mari Pak, saya antar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dela. Dela kok gitu sama Bude? Kan Bude sama Pak De kangen sama Dela. Ibu, boleh saya cium Dela? Saya kangen sama Dela. Oh, ada Pak Gatot dan Ibu. Maaf, ada keperluan apa, Pak? Bu? Kami datang ke sini mau mengambil Dela. Biar kami yang merawatnya. Nggak mau. Dela mau di sini saja sama Ustaz Syamsul. Dela kok begitu? Bude sama Pak De ini kan keluarga kamu. Mereka bukan siapa-siapa. Lebih baik kamu tinggal sama kami. Maaf, Bu. Sebaiknya kita bicarakan ini jangan depan Dela, Bu. Ya, Bu tolong bawa Dela ke dalam, Bu. Ya. Silakan duduk, kita bicarakan baik-baik. Nggak perlu. Anda itu kenapa sih? Selalu saja menghalangi. Kami berdua ini lebih pantas untuk merawat Dela. Kenapa Dela malah suruh masuk? Maaf, Bu. Tapi saya rasa kurang bijak kalau kita membicarakan ini depan anak-anak. Sekarang sebaiknya kita duduk sama-sama, kita bicarakan dengan kepala dingin. Silakan, mari. Mari, Pak. Karpet juga tadi udah saya bersihin, Pak Mamun. Sudah, semuanya sudah beres. Udah beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Roman, aku ada kabar gembira buat kakak. Kabar apa tuh, Nat? Alhamdulillah, teman-teman Rohis sekarang menerima kakak untuk bergabung. Alhamdulillah. Makasih ya, Nat, infonya. Kok Kak Roman katanya nggak seneng gitu sih? Kakak udah nggak berharap lagi ya bergabung di Rohis? Enggak, Nat, bukan kayak gitu. Tapi buat sekarang ini aku nggak bisa aktif di Rohis dulu di kampus. Kenapa, Kak? Ya, karena sekarang aku dikeluarin dari perusahaan tempat aku kerja, Nat. Ya, sekarang aku sih udah masukin lamaran kemana-mana, tapi belum ada yang dapet. Gimana kalau melamar di pesantren? Kemarin Ustadz Samsul menempelkan informasi mencari seseorang yang bisa mengelola pesantren. Bisa jadi Mas Roman turut serta menjadi pengajar. Saya mau sih, Mas Sobar, tapi pengetahuan agama saya masih kurang, Mas. Loh, Mas Roman ini kan tidak harus mengajar agama. Banyak mata pelajaran yang lain, seperti bahasa, matematika, olahraga, atau seni budaya. Tapi kalau misalnya ngajarnya seperti itu, saya bersedia, Mas. Tapi satu lagi saya mau ingatkan, saya tidak mau dibayar, Mas. Karena saya tahu, masih banyak pos-pos di pesantren yang membutuhkan banyak biaya. Dan saya rela jadi relawan aja, Mas. Ya, tapi kan lu butuh duit kan, Man? Gimana sih lu? Nggak apa-apa, Bang Toing. Gue bisa usahain kok buat kebutuhan gue sehari-hari, Bang. Gampang.
Oh ya Mbak Nadia, apa di perusahaan Ustadz Samsul ada lowongan? Wah, kalau itu aku kurang tahu, Mas. Tapi nanti aku coba tanyakan sama Samsul ya. Makasih ya, Nat. Udah, kalau gitu kita mau beresin karpet dulu. Assalamualaikum. Maafkan istri saya. Dia emosi seperti itu karena dia terlalu kangen sama Dela. Nggak apa-apa, Pak. Saya paham. Sekarang maksud dan tujuan Bapak kemari apa? Baiklah, kalau gitu saya langsung saja. Saya sudah tahu kalau adik saya Broto dipindahkan ke rumah sakit di luar negeri. Tapi yang ingin saya tahu, kenapa Anda tidak bicara dulu kepada pihak kami dan Anda bertindak sendiri? Keputusan untuk memindahkan Pak Broto ke luar negeri itu keputusan rumah sakit, Pak. Karena memang melihat kondisi Pak Broto yang sangat darurat. Dan saya menyetujuinya karena saya takut terlambat kondisi Pak Broto semakin memburuk. Saya dengar Anda kirim ke Cina. Boleh saya tahu nama rumah sakitnya? Memang dikirim ke Cina, Pak. Tapi saya belum tahu pasti rumah sakit mana. Mana mungkin Anda nggak tahu? Kan Anda yang kirim ke Cina. Pastikan Anda tahu rumah sakitnya yang mana. Saya betul-betul nggak tahu, Pak. Saya betul-betul nggak tahu rumah sakit itu karena saya belum pernah ke Cina. Maksud Anda sebenarnya apa ini? Hah? Kenapa saya tidak diperbolehkan mengetahui di mana adik saya dirawat? Dia adik saya, adik kandung saya. Seharusnya saya yang lebih bertanggung jawab. Begini, Pak. Pertimbangan saya karena saya tidak ingin merepotkan Pak Gatot dan keluarga. Lagi pula ini semua sudah diatur oleh rumah sakit, Pak. Dan semua sudah beres. Baiklah. Kalau begitu, bagaimana kalau seandainya Dela biar kami yang rawat? Maaf, Pak. Saya tidak bisa memenuhi itu. Karena Pak Broto sudah menitipkan Dela pada saya. Dan Dela juga lebih betah tinggal di rumah saya daripada di rumah Pak Gatot. Anda bilang Dela lebih betah tinggal bersama Anda daripada kami, Pak De dan Budenya. Anda pikir Anda itu siapa? Kami lebih berhak untuk merawat Dela, bukan Anda. Anda jangan sok tahu, Samsul. Maksud Anda ini apa? Hah? Apa Anda gak punya hati nurani? Atau Anda berniat untuk mengangkangi perusahaan itu? Mengangkangi perusahaan bagaimana, Pak Gatot? Saya sama sekali nggak punya niat atas perusahaannya Pak Broto. Pengadilan sudah memenangkan gugatan Pak Gatot terhadap Pak Broto. Walaupun sekarang Pak Broto sedang mengajukan kasasi yang sedang diproses. Baik. Kalau Anda diajak bicara baik-baik tidak bisa, berarti Anda mencari cara-cara kasar. Kalau itu yang Anda ingin lakukan, Pak, silakan. Ingat, kalau sampai terjadi apa-apa dengan adik saya, atau sampai dia meninggal, saya lapor ke polisi Anda. Saya harus terus terang sebenarnya. Saya khawatir kalau nanti Bapak terlanjur lapor ke polisi, justru Bapak dan Ibu yang akan menanggung malu. Terus terang saja, saya merasa sangat khawatir kalau pengobatan Pak Broto itu dipegang oleh Pak Gatot. Orang yang terang-terangan ingin mengambil secara paksa perusahaan Pak Broto. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak Broto sudah berwasiat kepada saya bahwa beliau ingin saya mengasuh Dela. Sekarang kalau Anda ingin melaporkan saya pada polisi, silahkan, Pak. Tapi apapun yang saya lakukan di sini tidak bertentangan dengan hukum. Dan saya menjalankan segala sesuatu yang sesuai dengan prosedur. Saya malah curiga. Musibah yang menimpa Pak Broto dan Bu Broto ini ada kaitannya sama Pak Gatot. Apa maksud Anda? Saya nggak menuduh, Pak. Tapi dokter mengatakan kematian Bu Broto dan komanya Pak Broto ada hal-hal yang sangat tidak wajar terjadi di sini. Mereka berdua diracun. Sekarang polisi sedang menyelidiki masalah ini. Dan tidak menutup kemungkinan penyelidikan akan terus berkembang dan menuju kepada Pak Gatot. Heh, Anda jangan asal main tuduh ya. Hati-hati kalau bicara. Saya nggak main tuduh, Bu. Saya bilang kemungkinan.
Justru saya yang mempunyai kecurigaan terhadap Anda. Karena sepertinya Anda memiliki kepentingan untuk menguasai perusahaan milik keluarga suami saya. Gaya ibu bicara ini sama seperti ponakan ibu bicara. Robin, saya nggak heran sama sekali. Sekarang begini saja. Bapak dan ibu mau melakukan apapun terhadap saya, silahkan. Saya siap. Maksud dan tujuan saya datang ke sini adalah masalah tentang pernikahan saya dengan Rosa. Alhamdulillah. Apakah orang tua Nak Rosa ini sudah sampaikan lamarannya? Kebetulan ayah dan juga kakek saya sudah meninggal, Pak. Saya hanya punya 2 saudara perempuan. Justru ini membuat saya bingung. Saya bingung siapa yang harus menjadi wali saya nantinya. Apa Bu Rosa masih punya paman yang masih hidup? Masih ada, Ustaz. Kalau begitu, paman Bu Rosa bisa menjadi wali dalam pernikahan nanti. Baik, Ustaz. Nanti saya akan hubungi paman saya. Nat, belum tidur kamu? Belum, Mas. Mas Samsul lagi sibuk nggak? Ada yang pengen Nadia omongin sama Mas? Apa? Mau bicara apa? Apa perusahaan Mas Samsul membutuhkan tenaga kerja baru? Iya, ini kan perusahaan baru, jadi pasti butuh tenaga kerja baru, Nat. Cuma, Mas nggak bisa menjanjikan salary yang tinggi. Kalaupun salary-nya standar, tapi dia belum punya banyak pengalaman broadcast, bisa? Ya bisa. Asal dia punya semangat kerja yang baik dan personality yang baik. Kalau misalnya 2 syarat itu sudah terpenuhi, apakah Roman bisa kerja sama Mas, biarpun dia belum lulus kuliah? Siapa kamu bilang? Roman? Iya, Mas. Kesian Kak Roman. Sekarang itu dia nyaris putus kuliah karena nggak bisa bayar. Dia cari kerjaan kemana-mana tapi belum dapat, Mas. Begini, Nat ya. Mas coba pikirkan dulu ya. Mas nggak bisa jawab sekarang. Mas mau istirahat dulu. Nanti kalau sudah ada jawabannya, Mas bilang sama kamu ya. Nadia tunggu jawabannya ya, Mas. Ya. Kalimat la ilaha illallah, kalau kita kaji lebih dalam, itu mengandung 2 makna. Makna yang pertama adalah kita menolak sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita menetapkan bahwa hanya Allah semata. Ya Resna, kenapa? Robin, kamu lagi nonton TV ya, aku dengar. Kamu nonton Just TV ya? Kalau memang iya, kenapa? Ya nggak apa-apa. Bagus malah. Kamu bisa lihat dong. Kalau aku sama Ustadz Samsul tuh cocok banget kalau berdampingan. Dan kamu tahu nggak? Semua orang itu nonton. Dan aku rasa semua orang setuju kok. Ustadz, Ustazah. Mbak Resna. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, belanjaannya kayak banyak.
kok bawa keranjang, kenapa nggak pakai troli? Iya, tadi saya udah coba cari troli, tapi kayaknya udah habis Ustazah. Makanya saya pakai keranjang aja, nggak apa-apa. Mas Syamsu bisa tolong bantuin bawain belanjaan Mbak Resna ndak? Belanjaan kita kan ringan, jadi biar aku saja yang bawa. Boleh. Mari Mbak. Nggak apa-apa nih Ustaz. Nggak apa-apa. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Iya. Permisi. Jadi isu Ustadz untuk menikahi Mbak Resna itu benar ya Ustadz? Nampaknya kalian bertiga terlihat akur. Biar saya yang jawab Ustaz. Mengenai berita tersebut memang benar. Tapi di sini bukan salahnya Ustadz Samsul maupun Ustazah Zizi. Karena pernikahan itu sepenuhnya adalah keinginan saya. Saya yang ingin Ustadz Samsul menikahi saya. Bukan Ustadz Samsul maupun Ustazah Zizi. Lalu apa jawaban dari Ustadz Samsul, Pak? Selama ini Ustadz Samsul belum menjawab iya atau tidak. Tapi saya akan terus meminta secara baik-baik untuk dinikahi oleh Ustadz Samsul. Dan saya juga meminta baik-baik izin dari Ustazah Zizi. Bagaimana tanggapan keluarga Mbak Resna? Permintaan ini saya lakukan secara terang-terangan. Diketahui oleh Ustadz Samsul, Ustazah Zizi, keluarga dari Ustadz Samsul maupun keluarga dari saya. Jadi saya selama ini tidak main belakang. Saya tidak mau yang tidak-tidak dan saya tidak mau melanggar syariat. Kenapa Mbak Resna begitu nekat untuk dinikahi oleh Ustadz Samsul? Apa itu tidak terlalu agresif? Menurut saya tidak ya Mas. Karena saya meneladani seorang sahabat perempuan yang minta dinikahi oleh Nabi. Di dalam Islam, seorang wanita boleh menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh pria. Tapi dinikahi secara baik-baik ya. Tolong ditulis yang benar, jangan yang lain. Tapi kenapa mesti Ustadz Samsul? Beliau kan sudah punya istri, Mbak. Karena saya sangat mengetahui bahwa Ustadz Samsul adalah sosok yang soleh, bertakwa dan sangat bertanggung jawab. Tidak seperti suami saya yang dulu, Mbak. Saya sedikit trauma untuk menikah dan gagal lagi dan saya tidak mau menderita lagi. Makanya saya memilih orang yang sudah saya ketahui dengan jelas kesolehannya, yaitu Ustadz Samsul. Apa itu tidak menyinggung perasaan istri Ustadz Samsul, Mbak? Kekhawatiran itu pasti ada ya, Mas. Tapi saya melakukan semuanya secara terang-terangan. Kalau misalnya diterima, saya mau diterima dan diketahui oleh semua pihak. Kalaupun ditolak, ya tidak masalah. Yang penting tidak meninggalkan tanda tanya dan tidak menyakiti hati siapapun. Dan kalian bisa lihat, Ustazah Zizi mengetahui alasan saya kenapa saya meminta dinikahi oleh Ustadz Samsul. Maka itu, walaupun dia belum bisa menerima, tapi dia tidak marah sama saya. Karena saya melakukannya secara terus terang. Yang penting semuanya komunikasi. Jadi alasan Anda diantaranya karena kekecewaan pada suami Anda yang lama, iya Mbak? Iya. Apa ada pertanyaan lagi? Oh tidak, terima kasih Mbak. Cukup. Terima kasih Mbak ya. Iya. Mbak Resna, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dari wartawan tadi, Mbak. Sama-sama Ustadz. Tadi saya bilang kalau saya meminta dinikahi sama Ustadz. Saya sengaja memang mengatakan seperti itu Ustadz. Karena saya nggak mau masyarakat berpikir kalau Ustadz yang ingin menikah lagi. Saya nggak kebayang kalau masyarakat beranggapan seperti itu Ustadz. Kalau mereka memang mau beranggapan yang jelek-jelek, biar aja sama saya. Tapi jangan sama Ustadz ataupun sama Ustazah Zizi. Kami mengerti, Mbak. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya, Mbak. Iya, Ustazah. Waalaikumsalam. Zi, untung tadi Mbak Resna dengan cerdas bisa cepat menjawab pertanyaan para wartawan itu ya. Karena kalau Mas tadi juga bingung, Mas harus jawab apa sama semua pertanyaan itu, Zi? Zi, kamu ini kenapa? Kok kamu diam? Ada yang kamu pikirkan? Hah? Ini firasat seorang istri, Mas. Entah benar, entah enggak. Tapi aku merasa kata-kata Mbak Resna tadi itu bukan sandiwara. Maksudmu apa sih? Aku merasa Mbak Resna benar-benar menyukai Mas Syamsul.
Zi, kamu jangan berfirasat sejauh itu, Zi. Dan jangan bebani diri kamu dengan pikiran-pikiran yang belum tentu benar. Tapi Mas, kalau memang keadaannya seperti itu, apa sikap Mas Syamsul? Kalau kamu bagaimana? Apa sikap kamu? Terus terang, aku khawatir kalau Mas Syamsul pindah ke lain hati. Apa kamu melihat Mas ini seperti orang yang mau pindah ke lain hati? Aku khawatir keraguan Mas terhadap bayi yang kukandung ini membuat Mas berpikir untuk meninggalkanku, Mas. Aku khawatir pada akhirnya nanti akan ada orang lain yang mengisi hatimu. Kamu lihat Pak Robin? Tadi ada Pak, tapi sekarang udah keluar Pak. Oh. Pak, ini surat dari kepolisian Pak. Kepolisian? Iya. Yang terima ini tadi siapa? Resepsionis Pak. Ya udah sekarang kamu ke resepsionis, panggil, suruh kemari. Kamu juga kemari ya. Baik Pak. Ini semua pasti ulahnya si Toing. Dia tuh pasti udah ngelaporin ini semua ke polisi. Dasar pengkhianat. Lo lihat aja nanti gue bakal balas semuanya. Tapi sebentar. Ada yang harus gue urus lebih dulu dibanding Toing. Robin. Ya Robin. Ini bisa gawat kalau sampai Robin tahu masalah ini. Kalau dia tahu, pasti gue langsung disingkirin sama dia. Gue harus mikirin jalan keluar untuk nyelamatin diri gue dari Robin nih. Permisi Pak. Iya. Ini Pak, resepsionis Pak. Iya, tadi yang terima surat ini siapa? Dan apa? Pak Robin tahu nggak tentang surat ini? Cuma kami berdua, Pak. Saya terima surat itu, lalu saya serahkan ke dia untuk ke Bapak. Oke. Begini. Saya minta tolong jangan sampai orang lain tahu tentang adanya surat ini. Kalau misalkan ada orang lain tahu, berarti itu yang membocorkan adalah kalian berdua. Dan ingat, kalau misalkan ini sampai bocor, kalian berdua akan saya pecat. Iya Pak. Ya udah sana. Permisi Pak. Oke, apa yang harus Anda lakukan agar bisnis Anda dapat terus berjalan meskipun Anda tidak ada? Kalau menurut saya adalah dengan mendelegasikan tugas kita terhadap orang tertentu. Yaitu sistem yang baik, alur kerja yang jelas. Pemilik bisnis harus bertindak sebagai seorang kaisar. Tugas seorang kaisar adalah memperluas daerah taklukan. Loh. Kenapa mukamu kok jelek gitu? Hah? Kesel? Masalah Robin belum selesai. Bukan Robin mah. Tapi Alan lagi ada masalah lain. Masalah apa sayang? Percuma mah kalau Alan cerita, Mama juga nggak bisa ngebantu apa-apa. Ya sudah, kalau nggak mau ngomong sama Mama ya nggak apa-apa. Tapi ada yang mau Mama tanya. Tentang apa mah? Itu loh. Mama lihat sekarang si Samsu kok udah siaran lagi di Jos TV. Kok bisa? Itu nggak boleh terjadi. Kenapa dia masih bisa siaran? Sekarang itu Samsul siaran di TV lain dan dia kerjasama dengan PH lain. Jadi nggak ada hubungannya sama Edi TV. Dan Alan nggak bisa ngelakuin apa-apa ke Samsul. Jelas kan?
Kalau begitu, popularitasnya naik lagi. Dia kembali jadi idola masyarakat. Wah, ini nggak boleh terjadi, nak. Nggak boleh. Kamu harus melakukan sesuatu. Kamu harus menghancurkan si Samsul sampai dia nggak bangun lagi. Nggak boleh, nak. Ini nggak boleh terjadi. Kamu harus lakukan itu. Ingat, Alan, dia sudah membunuh abangmu. Ingat itu. Ini tugasmu. Ma, udah dong. Udahlah, Ma. Alan juga capek, Ma, terus-menerus mikirin si Samsul itu, Ma. Lagi pula juga nggak gampang ternyata untuk ngancurin si Samsul. Asal Mama tahu ya, Alan tuh capek, Ma. Terus-menerus berlarut dalam kesedihan mikirin almarhum Bang Burhan. Karena Alan itu masih ada hal lain yang lebih penting yang harus Alan pikirin supaya Alan bisa keluar dari semua masalah Alan sekarang. Udah lama Alan capek, mau istirahat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak pengacara. Silakan, Pak, silakan. Duduk. Kalau begitu kami permisi ke ruangan dulu, Pak. Ya, terima kasih ya. Bagaimana, Pak? Ada perkembangan apa yang bisa diinformasikan ke saya? Begini, Pak Samsul. Keputusan pengadilan sudah turun untuk pengajuan banding. Lalu hasilnya bagaimana, Pak? Ini, Pak. Ada surat dari pengadilan. Aku sudah menyangka keputusan pengadilan banding hanya menguatkan keputusan pengadilan sebelumnya. Jadi, tidak ada alasan buat Broto menghalangiku menguasai perusahaan itu. Dan itu artinya kita sudah tidak perlu khawatir lagi dengan yang namanya Broto. Dia mau hidup ataupun mati. Karena walaupun dia hidup, dia sudah tidak punya hak atas perusahaan. Betul nggak? Silakan, Pak. Ada apa, Ustadz? Ada berita penting? Iya, jadi keadaan kita sedang buruk, Pak Jeffrey. Putusan sidang banding itu menguatkan putusan sidang sebelumnya, Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi perusahaannya Pak Broto akan jatuh ke tangannya Pak Gatot? Belum, Pak Jeffrey, dan jangan sampai seperti itu. Pak Doni sudah mengajukan kasasi. Mudah-mudahan kita masih bisa bertahan, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya minta tolong Pak Jeffrey untuk menyiapkan pengamanan untuk Makmur Sentosa dan juga Nun Entertainment, Pak. Apa itu perlu? Karena kita mengajukan kasasi. Pak Jeffrey, kita berhadapan dengan orang-orang seperti Pak Gatot, Robin, dan juga Alan, Pak. Saya rasa kita harus mempersiapkan berbagai macam langkah untuk mengantisipasi mereka. Karena saya rasa mereka berani main kasar dan mengambil aset Pak Broto dengan begitu saja, Pak. Untuk kantor pusat PT Makmur Sentosa bersama. Begitu saya mendengar kabar seperti ini, saya langsung perintahkan kepada semua security untuk siaga 1, Pak. Bagus, Pak Doni. Berarti tinggal sekarang kita menguatkan Nun Entertainment saja. Untuk sementara saya pikir setiap rapat dan pertemuan dengan klien kita atur di luar kantor, Pak, supaya lebih aman. Baik, saya akan laksanakan. Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai.